tadi contoh saya pemilihan salah satu mahasiswa dalam satu kelas, maka itu ada sampling frame-nya. Sampling frame-nya adalah daftar NRP mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. Itu adalah sampling frame. Artinya itu batasnya. Dan berdasar batas itulah saya sebagai peneliti melakukan pemilihan secara random. Ya. Nah, ini adalah error yang terkait dengan sampling, gitu ya. Bisa terkait dengan sampling frame error, artinya batasnya yang salah. Lalu ini khusus untuk random sampling ya. Yang kedua adalah cara merandomnya yang salah. Yang ketiga non-respon error, ya. Respondennya tidak bersedia melakukan respon. Kan responden punya kebebasan ya, mau ngisi atau tidak mau ngisi kuesioner itu kebebasan dia. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini seperti terlihat di definisinya, every member of the population has known non-zero probability of selection. Jadi memiliki probabilitas yang diketahui dan probabilitas tersebut tidak nol. Artinya kalau nol itu berarti dia tidak punya kesempatan untuk terpilih, gitu ya. Sementara non-probability lawannya. Nah, kalau ada dua definisi yang berlawanan gini, saran saya hafalkan salah satu saja. Kalau dihafalkan dua-duanya bisa ketukar. Ya. Nah, kemudian non-probability sampling itu ada apa saja? Ini yang paling gampang ya, convenience sampling. Convenience sampling itu ya memilih sampel yang paling memudahkan peneliti. Karena misalnya karena Anda mahasiswa, lalu yang paling mudah dijangkau ya teman-teman Anda yang mahasiswa, padahal kan Anda peneliti tentang nasabah Bank XYZ gitu ya. Lalu Anda cari teman-teman Anda yang nasabah XYZ, maka Anda beri kuesioner, lalu Anda minta mereka merespon, maka Anda dapat jawabannya, responnya, yaitu convenience sampling. Nah, kalau judgment ini setingkat di atasnya, walaupun ini non-probability juga, Anda melakukan sebagai peneliti, Anda melakukan penilaian tentang karakteristik dari sampel member. Ya. Apakah orangnya ini memang qualified untuk mengisi. Kalau convenience ya pokoknya dapat gitu aja. Nah, kalau kuota, Anda menentukan berapa kuotanya, berapa jumlah yang harus saya dapat. Misalnya Anda melakukan riset di 3 kantor cabang. Oh, saya kuota satu kantor cabang itu minimal 30. Berarti kalau 3 kantor cabang saya dapat 90 gitu ya. Nah, begitu sudah dapat 30 ya sudah selesai ya. Nah, oke, ini saya skip aja. Contoh. Nah, apa sih kemungkinan bias atau ya bias ya disebutnya, bias dari non-probability sampling? Ya, ada kemungkinan Anda memilih sampel itu karena kedekatan, ya, karena memiliki karakteristik yang sama dengan Anda, sama-sama mahasiswa, ya. Enak satu angkatan, maka enak kan diberikan kuesioner. Yang kedua, biasnya karena dia paling gampang ditemukan, ya. Sebenarnya yang temennya itu lebih cocok untuk ngisi kuesioner ini, tapi dia jarang ke kampus. Yang ini lebih sering ke kampus, jadi maka lebih enak lah nyari dia. Kemudian kesediaan orang untuk diwawancara atau mengisi kuesioner. Nah, kemudian bisa jadi dia dari middle class, gitu ya. Karena pada dasarnya peneliti, ya, misalnya melakukan penelitian untuk kelas yang upper atau yang lower, mereka akhirnya ngambil yang tengah-tengah. Karena sulit Pak, kalau cari orang yang lower class atau yang super high class, saya setengah mati nyarinya. Nah, yang dapatnya akhirnya middle class. Ya, kuota sampling. Apa sih keunggulannya? Yang pertama cepat, cost-nya rendah dan mudah gitu ya. Nah, snowball sampling ini salah satu non-probability sampling yang digunakan kalau
populasinya itu tersembunyi, hidden. Tidak bisa Anda cari secara mudah. Nah, snowball ini intinya Anda mendapatkan 1-2 responden, lalu dari responden itu Anda minta saran. Saya enaknya memberikan kuesioner ke siapa lagi. Nah, misalnya dari teman Anda minta, tolong dong kasih saran 2 orang atau 3 orang yang menurut Anda layak mengisi kuesioner saya. Nah, itu snowball sampling. Misal ini terkait isu-isu yang sensitif. Misal oh ini sampling tentang orang-orang yang pernah misalnya ngulang suatu mata kuliah sampai 3 kali gitu. Wah, susah nih. Nah, karena tidak semua orang mau ngaku gitu kan. Nah, akhirnya Anda menggunakan snowball sampling gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang probability sampling. Probability sampling itu ada beberapa, yang paling terkenal itu adalah simple random sampling. Contoh saya yang tadi menarik sampel di dalam kelas, itu adalah simple random sampling. Ciri khasnya satu, setiap orang punya probabilitas yang sama saat penarikan sampel. Tadi contoh saya, satu kelas NRP-nya dimasukkan di dalam mangkok, lalu kita tarik satu NRP, maka setiap orang punya probabilitas yang sama untuk terpilih, yaitu 1/40. Kondisi seperti itu disebut simple random sampling. Kalau systematic sampling, ini yang kita random orang pertama aja. Lalu kita tentukan lompat berapa orang setelah itu. Nah, ini sampling frame menjadi sangat penting kalau di sini. Jadi misalnya ada list 40 mahasiswa di mata kuliah saya gitu ya. Lalu saya random orang pertama aja. Terpilihlah orang pertama adalah orang nomor 5. Lalu saya tentukan lompat 22. Berarti habis orang nomor urut 5, berikutnya adalah orang nomor urut 7. Orang nomor urut 9, orang nomor urut 11, dan seterusnya. Itu adalah systematic sampling. Kalau stratified sampling, ini melakukan randomnya berjenjang. Kalau Anda pernah tahu waktu kemarin Pilpres ada quick count, beberapa dari lembaga itu menggunakan stratified sampling. Artinya yang di random pertama provinsinya. Setelah itu dia random lagi masuk ke kabupaten atau kota madya. Setelah itu dia sampling lagi turun sampai ke kecamatan, lalu kelurahan, sampai ke TPS. Itu stratified sampling. Nah, ada yang proporsional. Proporsional ini terkait dengan jumlah populasi. Contoh begini, kalau yang tadi saya ambil contoh quick count, maka kalau proporsional dia akan melihat Pulau Jawa itu adalah pulau terpadat di Indonesia. Maka secara proporsi dia harus diwakili oleh sekian provinsi. Sementara misalnya Papua itu adalah provinsi yang jumlah penduduknya tidak terlalu padat, maka dia diwakili oleh berapa. Ya, ada juga yang disproporsional. Disproporsional ya dia tidak memperhatikan itu. Berarti, ya. Nah, ini saya kira contoh-contoh. Jadi prinsip dasarnya hanya itu saja sebenarnya. Lalu ini ada yang disebut cluster sampling. Nah, cluster sampling ini beda dengan stratified. Kalau stratified tadi berjenjang. Kalau cluster ini dia tidak berjenjang, tapi memang ada cluster di situ. Misal cluster orang daerah perkotaan dengan daerah urban gitu. Lalu kemudian dari situ Anda lihat daftar penduduk, gitu ya, kan bisa Anda peroleh daftar penduduk di kantor kota madya atau di kantor kelurahan. Lalu Anda lakukan sampling di situ. Artinya ada 2 klaster. Jadi ini bukan masalah berjenjang, tapi ada klaster yang memang berbeda. Dan dua-duanya dilakukan penarikan secara random. Ada yang lebih kompleks, itu multi-stage area sampling. Jadi dia sudah berjenjang, lalu ini gabungan antara stratified dengan cluster.
ya sudah berjenjang, lalu kemudian dilihat lagi ada klasternya enggak. Oke, saya kira demikian untuk video yang terkait dasar-dasar mengenai teknik sampling. Jadi pada dasarnya saya review ulang, teknik sampling itu adalah bagaimana kita memilih sampel dari satu populasi. Kenapa kok memilih sampel? Kok tidak populasi? Karena kalau sampel ada beberapa keunggulan. Yang pertama, dia lebih murah, lebih cepat, kemudian sangat reliable. Nah, kalau mau ngambil populasi semua namanya apa? Namanya sensus. Lalu kemudian teknik sampling ada dua pada dasarnya, random atau non-random. Kalau random, probabilitas seseorang atau probabilitas unit analisis untuk terpilih menjadi sampel itu diketahui, itu random. Kalau non-random, ya lawannya tidak diketahui. Lalu random itu ada simple random, systematic, stratified, cluster. Ada satu lagi multistage. Kalau non-random, ada yang paling gampang convenience, judgment, lalu kemudian convenience, judgment, kemudian kuota sampling. Oke, saya kira demikian untuk kuliah kali ini, video kali ini. Saya akhiri sampai sini. Selamat pagi.